Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silakan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys. Pada Februari 2023 lalu, Tecno melepas smartphone barunya yang pertama untuk tahun ini yang diberi nama Tecno Spark Go 2023. Smartphone ini menarik untuk dibahas sebab harganya yang sangat terjangkau jika kita bandingkan dengan spesifikasi di atas kertas yang ditawarkannya, seperti RAM 4GB, internal 64GB, USB Type-C, dan lain-lain. Pada saat penjualan perdana secara flash sale, kita bisa mendapatkan smartphone ini dengan budget Rp1.249.000 aja, dari harga normalnya yang cuma Rp1.299.000. Lantas seperti apakah Tecno Spark Go 2023 ini? Bagaimana spesifikasi detail dan performanya? Dan apakah ia sesuai dengan kebutuhan teman-teman? Untuk itu mari kita bahas semuanya di video ini. So, simak sampai habis ya teman-teman. Oke, seperti biasa, pertama kita bahas dari paket penjualannya. Smartphone ini dipasarkan dengan box yang ukurannya bisa dibilang cukup gede dibandingkan smartphone rata-rata saat ini. Bahkan kardusnya ini juga tebal loh. Dari segi box aja di sini Tecno udah terlihat cukup niat. Tidak terlihat ada unsur cost reduction di sini agar bisa dijual lebih murah ya. Saat dibuka kita akan mendapatkan SIM ejector, buku manual dan kartu garansi, lalu softcase transparan. Wow, masih dapat softcase juga. Adapter 10 watt dan terakhir ada kabel USB Type-C. Oke, di sini Tecno tidak terlihat pelit sama sekali. Walau harganya murah, softcase-nya juga masih tetap diberikan. Nice. Lanjut kita bahas fisik smartphone-nya. Saat pertama kali melihat smartphone ini secara langsung, saya sama sekali tidak melihat ada kesan murah pada smartphone ini. Desainnya cukup simple tapi terlihat elegan, khususnya di bagian belakang. Desain paling menarik perhatian itu ada pada frame kameranya, dibuat besar dan di dalamnya terdapat dua lensa, LED flash dan fingerprint. Sehingga bentukan kamera belakangnya ini terlihat ala-ala iPhone 14. Back covernya juga menggunakan finishing doff bertekstur aluminium brush dengan motif garis-garis seperti ini. Semakin mempertegas kesan elegannya ya. Ciri khas finishing seperti ini tuh kalau dipegang nggak licin dan nggak ninggalin sidik jari sama sekali. Di sudut kiri bawah ada tulisan emboss Tecno Spark. Lalu lanjut ke depan terdapat layar model water drop yang masih sangat umum untuk kelasnya. Bagian sampingnya juga dibuat mengotak sehingga sudah mengikuti tren desain terkini. Overall, saya tidak ada komplain terhadap fisik, desain, dan build quality dari smartphone ini. Semuanya terlihat baik dan tidak mencerminkan harga di bawah 1,5 juta. Untuk bobotnya saat ditimbang sebesar 188,9 gram, sedangkan untuk tebalnya sebesar 9,1 mm. Cukup ringan dan tipis. Lanjut ke bagian layar. Untuk layar dia menggunakan panel IPS beresolusi 720x1600 HD+ dengan ukuran diagonal 6,56 inch yang menghasilkan kerapatan pixel 267 ppi. Spesifikasi yang masih sangat wajar untuk harga segini ya. Ukuran diagonalnya ini juga termasuk gede sehingga lebih memuaskan jika digunakan untuk menikmati konten visual seperti untuk nonton misalnya. Untuk kualitas warna juga masih enak dilihat kok karena ini panelnya sudah IPS. Perlindungan pada layarnya sudah terdapat anti gores tempelan yang terpasang dari pabrikan. Oke, selanjutnya kita bahas spesifikasi lengkap dan fitur-fiturnya. Tecno Spark Go 2023 ini dibekali dengan jeroan yang bisa dibilang cukup wah di kelasnya, namun hanya di beberapa sektor ya, bukan semuanya. Yang agak disayangkan itu memang chipsetnya karena tidak ada yang istimewa. Dia masih menggunakan MediaTek Helio A22 quad-core. Chipset low class yang udah cukup jadul dari seri MediaTek. Tapi kalau melihat harganya yang cuma 1,2 jutaan, ini masih bisa diterima. Setidaknya di sisi lain kita diberikan spesifikasi yang jauh lebih wah. Seperti RAM-nya sudah dapat 4GB yang bisa di-extend dengan RAM virtual sampai 7GB. Dan juga sudah mendapatkan internal 64GB. Internal ini cukup lega ya dan bisa kita pakai untuk install lebih banyak aplikasi. Di kelas harga di bawah 1,5 juta sulit untuk mendapatkan ukuran memori segini. Kalau teman-teman rasa kurang, ini juga masih bisa diekspansi dengan micro SD card yang slotnya juga dedicated. Untuk urusan sensor ternyata juga sangat lengkap.
Di harga segini kita udah dapat semua sensor standar yang biasanya ada di smartphone yang harganya lebih mahal, seperti sensor giroskop dan juga orientasi. Berkat adanya giroskop, kita udah bisa memutar konten 360 derajat di smartphone ini dan juga bermain game dengan bantuan gyro controller tentunya. Walaupun ya gyronya ini sebenarnya software dan saya akui kurang mulus. Lalu karena ada sensor orientasi, smartphone ini sudah punya fitur kompas. Keren ya, hal yang nggak biasa kita temui di smartphone semurah ini. Untuk jaringan dia sudah support dual SIM non-hybrid yang dapat menjangkau sinyal 4G. Untuk keamanan biometrik juga lengkap. Selain face unlock, ada juga fingerprint yang terletak di bagian belakang. Kelengkapan apa lagi coba yang kurang di smartphone sekelas ini? Bener-bener disapu bersih sama si Tecno Spark Go 2023 ini ya. Untuk audio, speakernya memang hanya ada satu dan terletak di bagian bawah. Tapi masih oke lah untuk kelas harga segini. Oh iya, di bagian depan juga terdapat satu buah LED flash yang berfungsi sebagai notifikasi pengisian daya. Jadi saat smartphone ini dicas, dia akan menyala dan akan mati saat sudah penuh. LED flash ini juga berfungsi sebagai senter, bahkan ada fitur center 360 yang bisa membuat LED depan dan belakangnya ini nyala berbarengan. Fitur unik yang biasanya ada di Infinix dibawa juga di saudara satu grupnya ini. Untuk sistem operasi sudah pakai Android 12 dengan UI-nya HiOS versi 12.0. Lalu kemudian untuk spesifikasi daya ini juga cukup menarik. Baterainya sudah 5000 mAh yang mana ini cukup awet untuk chipset low-end yang diusungnya. Sangat bisa diandalkan untuk pemakaian casual seharian penuh. Tapi memang adapter dayanya cuma 10 watt, jadi harus agak sedikit bersabar saat mengisinya. Pengisian 0-100 itu memakan waktu sekitar 3 jam 11 menit. Tapi lagi-lagi ini bisa ditolerir di kelas harganya. Bagian paling menarik itu ada di port USB-nya, di mana saat yang lain masih menggunakan micro USB, dia sudah menggunakan Type-C dan support OTG juga pastinya. Jadi walaupun harganya murah, portnya ini udah kekinian dan bisa sharing kabel charger dengan smartphone lain yang kebanyakan udah Type-C. Nice! Oke, selanjutnya kita bahas performa. Berbekal chipset yang masih menggunakan 4 inti atau quad-core, tentu untuk performa kita nggak bisa berharap yang ngebut-ngebut banget. Apalagi chipset Helio A22 ini juga udah cukup jadul ya. Saat di benchmark dengan Antutu hasilnya mendapatkan skor 89 ribuan aja, bahkan skor GPU-nya itu cuma 10 ribuan. Dari skor ini bisa terlihat kalau GPU pada chipset ini memang tidak didesain untuk dapat diandalkan dalam mengolah grafis yang berat, seperti untuk bermain game misalnya. Kalau untuk sekedar mengolah tugas-tugas ringan atau penggunaan casual aja seperti untuk menjalankan sosmed, nonton, browsing, dan utilitas ringan lainnya masih oke lah. Tapi memang saat membuka aplikasi yang agak berat untuk pertama kali akan terasa sedikit jeda. Begitu juga saat melakukan scrolling. Akan terasa sedikit patah-patah ya. Tapi lagi-lagi untuk kelas harga segini ini masih bisa ditolerir. Dan secara overall performanya ini masih layak dipakai. Cuman ya nggak bisa ngebut aja. RAM besar 4GB yang dibawanya sangat terasa saat dipakai multitasking. Seperti terlihat di sini, kita bisa membuka 6 aplikasi bersamaan tanpa ada yang tertutup dan dimuat ulang. Untuk gaming saya sudah pernah tes secara khusus. Teman-teman silahkan nonton, linknya ada di atas dan di deskripsi ya. Intinya smartphone ini masih bisa kok digunakan untuk bermain game, tapi untuk game-game yang tidak terlalu berat seperti Free Fire atau Mobile Legends itu semua masih oke kok dijalankan di smartphone ini. Untuk game yang lebih berat seperti PUBG, smartphone ini sudah agak kewalahan menjalankannya. Walaupun smartphone ini bukan termasuk smartphone gaming, tapi tersedia juga loh mode-mode gaming untuk mendukung pengalaman bermain game. Seperti adanya Magic Button di mana fitur ini dapat mengatur tombol volume menjadi tombol kontrol game yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nice. Terakhir kita bahas kamera. Walau harganya murah, tapi lensa yang ditanamkan total ada 3 loh. 2 lensa di belakang dan 1 lensa di depan. Untuk kamera belakang, lensa utamanya beresolusi 13 megapiksel dan lensa keduanya key VGA yang dilengkapi dengan dual LED flash. Untuk kamera depan resolusinya cuma 5 megapiksel aja dan ditemani dengan 1 buah LED flash. Jadi selfie di tempat gelap bahkan tidak ada cahaya sama sekali pun masih bisa dilakukan dengan smartphone ini. Baik kamera depan dan belakang sama-sama bisa merekam video 1080p 30 fps ya. Untuk mode kamera juga tentunya standar.
ada AI cam untuk foto utama, video, selang waktu, mode cantik, potret, tembakan AR untuk foto dengan stiker, dan terakhir ada mode panorama. Untuk kualitas hasil kameranya ya lumayan cukup lah ya untuk smartphone semurah ini. Silahkan teman-teman nilai sendiri dari sampel berikut. Oke, ini adalah hasil rekaman kamera belakang dari Tecno Spark Go 2023. Video ini diambil dengan menggunakan satu tangan dan dalam kondisi saya sedang berjalan. Silahkan teman-teman nilai hasil video dari kamera belakang smartphone ini dan juga hasil rekaman suaranya. Teman-teman bisa dengarkan bagaimana suara-suara noise yang terekam juga pada video ini untuk mengetahui sensitivitas dari mikrofonnya. Oke, ini adalah hasil rekaman kamera depan dari Tecno Spark Go 2023. Video ini diambil hanya menggunakan tangan dan dalam kondisi sedang berjalan. Silahkan teman-teman nilai hasil rekaman video kamera depannya dan juga hasil rekaman dari audionya. Oke, kesimpulannya Tecno Spark Go 2023 ini adalah solusi untuk memenuhi kebutuhan akan smartphone dengan budget yang minim, namun tetap ingin mendapatkan spesifikasi yang maksimal. Di harga yang sama, jujur sulit sekali menemukan lawan yang sepadan secara spesifikasi keseluruhan. Sebab di budget 1,2 jutaan, rata-rata kita hanya bisa dapat pilihan memori tertinggi itu 3/32 GB. Namun di sini kita sudah dapat 4/64 GB loh. Lalu sensornya juga di kelas ini biasanya banyak sekali yang disunat. Namun di Spark Go 2023 ini semuanya lengkap. Bahkan fingerprint pun tetap ada. Untuk port USB-nya juga sudah pakai Type-C yang akan memudahkan untuk sharing charger dengan smartphone lain yang rata-rata sudah pakai USB-C. Nah, dengan semua spesifikasi yang diberikannya tadi, saya rasa tidak ada alasan untuk meminta lebih lagi dari smartphone ini ya. Karena dengan harga yang sama kita tidak akan bisa mendapatkan yang lebih lagi dari ini. Nah, lantas kebutuhan pengguna seperti apa yang cocok dengan smartphone ini? Setidaknya ada 4 jenis pengguna dan kebutuhannya yang bisa saya rangkum. Pertama, pengguna yang mencari smartphone spesifikasi tertinggi khususnya di bagian memori ya untuk dipakai sehari-hari. Namun budgetnya sangat terbatas, tidak sampai 1,3 juta rupiah. Kedua, untuk orang tua yang pemakaiannya hanya sekedar untuk alat komunikasi. Ketiga, bisa diberikan kepada anak sebagai media pendukung belajar agar bisa sekedar browsing dari internet, online kelas via Zoom, dan untuk bermain game ringan.
Yang keempat dan terakhir adalah untuk ponsel yang dipakai sebagai alat supporting kerjaan, misalnya untuk ojek online yang digunakan untuk sekedar memproses orderan, atau admin chat customer service yang untuk sekedar balas chat WA dari customer misalnya. Catatan penting terakhir adalah, dari segi performa memang tidak bisa berharap banyak dari smartphone ini. Hanya sekedar layak untuk pemakaian casual. Untuk hiburan seperti gaming pun masih bisa lah, tapi dengan catatan hanya untuk game dengan kelas grafik menengah ke bawah aja. Game-game apa aja itu bisa teman-teman lihat di link pengetesan gaming yang ada di bawah. Jadi jangan sampai teman-teman salah pilih dan menyesal karena merasa smartphone ini performanya kurang atau tidak bisa diajak untuk bermain game yang berat-berat, karena memang target penggunaan smartphone ini bukan untuk yang seperti itu. Nah, gimana? Jika teman-teman tertarik untuk membelinya, link pembeliannya juga sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Oke deh, sekian dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silahkan tekan like jika suka, dislike jika tidak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.